Kita yang selamat ini hampir boleh dikatakan lagi mengalami bencana kedua. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Rian Gostar dari komunitas Selebes Bergerak. Saat ini ditemani oleh Pak Amir DM, salah satu warga terdampak bencana asal Desa Ampanau, Kabupaten Sigi. Nah, ini adalah podcast perdana komunitas Selebes Bergerak yang mengambil tema di bulan Ramadan, menanti kemenangan dan menanti pemulihan. Selama ini kan kita tahu bahwa penanganan bencana ini yang sudah memasuki 4 kali puasa. Nah, di sini sudah ada Pak Amir yang akan menjadi teman kita untuk diskusi. Nah, Pak Amir juga salah satu warga terdampak bencana yang begitu aktif melalui forum-forum dan aksi-aksi untuk mendorong percepatan penanganan bencana di Sulawesi Tengah, khususnya di Pasigala. Oke, mungkin Pak Amir bisa langsung memperkenalkan diri ke kita dan juga teman-teman yang saat ini sedang melakukan melihat kita. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan seluruh pendengar ya. Acara pada saat ini. Nama saya Amir DM. Saya beralamat di Desa Ampanau, Jalan Pramuka nomor 78. Salah satu korban bencana tahun 2018 yang lalu, menjelang 4 tahun. Baik, Pak Gostar, begini. Pengalaman kita menjelang 4 tahun ini, suka duka hampir lebih banyak dukanya daripada sukanya ya. Khusus bagi kami penyintas. Tapi sukanya itu mungkin ada pihak lain yang menikmati sukanya. Tapi dukanya itu otomatis semua penyintas berduka. Kita tahu bersama bahwa 2018 per September itu ribuan manusia yang meninggal ya. Dan ribuan juga yang masih selamat. Ada yang selamat. Sehingga bagaimana perjuangan mereka supaya bisa selamat untuk bertahan hidup. Tapi yang menyedihkan, yang selamat ini, kita yang selamat ini hampir boleh dikatakan lagi mengalami bencana kedua, yaitu adanya perlakuan bagi kami penyintas, saudara-saudara kita yang penyintas ini, perlakuan bagaimana hak-hak mereka, hak-hak kita belum kami dapatkan, belum kami rasakan. Memang sudah ada sebagian ya, tetapi yang belum dapat ini, apakah penentu-penentu kebijakan ini punya perasaan bagaimana mereka-mereka yang lolos dari maut kemarin, hampir 4 tahun yang lalu, berjatuhan juga meninggal di pengungsian-pengungsian. Ini ada kejadian banyak, kita tahu semua dan pemerintah tahu itu kok, bahwa ada yang meninggal, ada yang sakit di pengungsian. Pertanyaannya saya kepada kita semua pendengar yang saya hormati, apakah ini bukan satu pelanggaran, pembiaran, pembiaran oleh yang punya kewenangan yang diberi amanah untuk mengurus para korban ini? Kan ini ada recovery, pemulihan, yang oleh negara menyediakan dana untuk itu, termasuk recovery pemulihan. Yang pertama manusianya itu bagaimana mereka bisa hidup layak, yaitu kemarin ada Kepres yang mengatur ada stimulan, dana stimulan bagi rumah rusak berat, sedang dan ringan itu. Terus ada yang istilahnya direlokasi, yang pasca bencana, yang likuifaksi, yang tidak punya lahan untuk membangun sendiri, itu kan menurut Kepresnya atau Perpresnya itu akan direlokasi ke suatu tempat, dibangunkanlah huntap. Memang sudah ada yang kita dengar yang sudah jadi, tapi mungkin masih banyak yang belum dapat haknya. Ini pertanyaan kita, teman-teman yang
concern bergerak untuk memperjuangkan hak ini Pak sudah menjelang 4 tahun. Pertanyaannya kita, sampai kapan kira-kira baru ini barang bisa selesai? Oke, Pak Amir, mungkin Pak Amir juga bisa cerita atau berbagi dengan kita itu bagaimana saat terjadi bencana Pak Amir mengungsi di mana, terus saat masa tanggap darurat, dan juga bagaimana penanganan hingga masa rehab rekon. Ya, untuk jadi Pak Amir. baik. Waktu kejadian malam sore menjelang malam itu ya, saya lagi mau sholat maghrib. Begitu dengar dentuman kayak runtuh, saya langsung keluar. Akhirnya saya ini kejadian pribadi saya yang saya alami. Habis iqamat tidak jadi sholat karena plafon rumah sudah roboh. Jadi saya bangun, berdiri, balik ambil gendong cucu saya keluar. Pintu sudah tidak bisa buka lebar. Untung pintu itu tidak tertutup, pintu kamar ya. Saya sholat di kamar waktu itu. Saya keluar, gendong cucu saya, keluar lagi anak-anak saya berteriak. Saya berdiri depan rumah, tapi goyangannya ini bahkan air kalau di Desa Panau itu muncul dari tanah. Dari tanah. Iya, ada muncrat kayak air mancur itu di samping rumah saya. Sehingga robohlah pelan-pelan rumah ini. Miring. Kalau saya punya rumah tidak langsung hancur, tapi dia miring. Kira-kira di sebagian barat itu miringnya hampir-hampir 2 meter. Tenggelam. Jadi kami mengungsilah di depan rumah, ada tanah lapang situ, tanah kosong. Mengungsilah kita rame-rame di situ. Tetapi ini sudah mulai gelap. Ini ada informasi bahwa Petobo sudah hilang. Ya ini betul. Ada teman. Jadi jangan mengungsi di sini. Kita pindah ke atas tanggul. Jadi kita bilang, Petobo kemana? Dia bilang sudah tidak ada, sudah macam-macam lah malam itu kan malam tuh. Jadi bergeserlah kami ini beberapa keluarga ini di atas tanggul. Di sanalah kami tidur di atas tanah, bukan tidur, duduk. Untung juga tidak ada hujan ya. Saya bawa saya punya anak, cucu dan berapa puluh keluarga kita. Dan kita malam itu bersyukur kita sudah bikin tikar. Untuk duduk situ, goyangan kan masih ada sedikit-sedikit goyang. Inilah yang membuat kita trauma untuk kembali. Kami tinggalkan saja rumah dengan keadaan begitu, tidak terkunci apa semua. Belum ada yang kami ambil, hanya khusus menyelamatkan jiwa saja. Jam-jam 9 malam itu banyak orang yang lewat dari Palu berteriak mencari keluarganya malah. Mungkin yang kehilangan di tsunami atau bahkan dari Kimaja. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Kimaja ini. Tidak, macam-macam. Jadi timbul perasaan kita ini masih syukur sekelompok ini tidak ada korban jiwa. Kalau harta semua hilang. Jadi besok paginya itulah kita merenung gimana ini. Bangunlah kita satu posko. Saya bangun posko waktu itu di depan rumah saudara juga yang di atas tanggul, yang agak aman lah toh istilahnya. Kan yang parah ini kalau kita di Sigi itu di bawah tanggul. Itu rata-rata hancur. Bagian atas. Bagian atas tanggul itu kayaknya aman karena tidak ada rumah yang roboh ya. Sampai di mana? Di atas. Iya, Pembebe sana. Loru ke sana itu kayaknya sedikit saja dia punya. Jadi kita sudah singkat cerita ya, kita berbagi itu saya menjelang 7 bulan di tenda. Di tenda. Iya. Di waktu bangun posko dan di tenda itu Pak Amir, bagaimana peran dari pemerintah itu sendiri? Apakah ada sentuhan dari ini barang hari Jumat sore malam Sabtu. Hari Sabtu pagi bukan pagi, siang. Yang pertama datang bawa bantuan itu adalah organisasi dari Makassar itu, Langit Biru kah apa? Kurir Langit. Datang membawa bantuan itu. Disitulah kami mendapat tenda. Saya malam itu ada lebih 10 kakak itu menempati satu tenda itu, berapa yang paling besar itu. Pokoknya sempitnya lah luar biasa. Tetapi begitulah keadaan. Kami dapat tenda. Hari kedua datang lagi dari bantuan
baik yang siap saji ya, roti apa semua itu dari salah satu juga apa ini PLTA ini Sulewana ini Oh ada, iya, itu membagikan. Itulah yang kami apa namanya pergunakan beberapa hari kemudian. Kan pemerintahan waktu itu kita tidak tahu, saya dengar gubernur kita juga tidak di tempat, bupati juga mungkin tidak di tempatnya. Jadi dibangunlah berapa hari kemudian, dibangunlah ada posko di lapangan Madani Biro Maru itu. Di sana TNI lah yang jaga semua macam-macam. Ya, jadi itu gambaran singkatnya. Penderitaan itu luar biasa. Ya. Setelah itu kita mendengar ada bantuan yang resmi itu setelah JK ngomong bahwa ada bantuan rumah rusak berat ya, sedang dan ringan. Kalau pengalaman untuk bagaimana bertahan hidup ya, berbagai elemen masuk, yayasan masuk itu banyaklah, adalah yang masuk. Tapi sentuhan-sentuhan pemerintah langsung itu kalau dibandingkan ya mungkin hanya 10% atau 20% paling tinggi itu. Nah, Pak Amir, waktu Pak Amir saat di masa tanggap darurat itu, apakah Pak Amir juga sempat menghuni ke Huntara atau di tenda? Saya memang sementara pembangunan Huntara waktu itu kan dekat, kalau tempat posko kami itu dekat. Pembangunan Huntara di Desa Empanau itu, tapi saya tidak terlalu ini untuk ke Huntara. Karena saya pribadi dan keluarga saya, terus terang keluarga saya ada anak saya disabilitas ya. Pertimbangannya untuk memang ditawari pindah ke Huntap ya, kalau memang diprioritaskan, tapi saya berpikir setengah mati melihat keadaan Huntap juga. Ya hampir tidak, waktu itu memang sudah bisa dikategorikan hampir tidak ada jaminan untuk bisa lebih baik di sana. Karena dari segi pengaturannya saya lihat bagaimana MCK-nya apa semua bisalah mengundang kejadian-kejadian waktu itu ya. Karena saya juga pernah dialog di Radio Rekapri berjangka 6 bulan itu melihat itu. Memang berartinya pembangunan Huntara ini memang tidak berbasiskan dari kebutuhan masyarakat kalau situasinya seperti itu. Iya. Bisa dibilang begitu. Kalau Huntara ini saya kira terlalu lama kalau mau dihuni 2 tahun. Terlalu lama sekali karena permasalahannya itu tadi tidak berbasis bagaimana masalah jenis kelaminnya, gender maksudnya. Kalau saya lihat itu karena WC-nya ya seperti itu yang kita lihatlah sekarang. Sejak awal termasuk ada salah satu rekan kita, teman saya yang sebagai anggota DPR mengkritisi itu pembangunan dengan anggaran yang sangat lumayan besar, tetapi kondisinya tidak pasti ada. Belakangan baru muncul semua bahwa ada pelecehan lah, ada macam-macam. Banyak kasus yang terjadi. Banyak kasus, termasuk juga kasus lahan ya. Nah, kontraknya 2 tahun, mereka belum dapat. Ini kan jadi timbul masalah baru. Itulah yang saya bilang tadi dari awal bahwa kami korban bencana ini mendapatkan lagi bencana kedua. Jadi saya kira tadi kita ngomong masalah penerima manfaat ini itu Huntap dan stimulan ya, kita melihat keadaannya masih ada yang belum mendapatkan haknya. Jadi saya berpulang kepada kita semua bahwa negara ini kan ada aturan-aturan yang dibangun, ada konstitusi kita, ada undang-undang termasuk undang-undang kebencanaan. Apakah ini dilakukan oleh pemerintah? Undang-undang ini, konstitusi kita, karena waktu saya teringat waktu kita setahun pasca bencana kita adakan ya, hadir 10 narasumber termasuk dari Komnas HAM, mantan Komnas HAM, itu menyatakan tidak boleh satupun korban bencana ini tidak dapat haknya. Itu satu pelanggaran HAM. Nah ini yang kita mau dorong pemerintah, sejauh mana para korban ini mendapatkan haknya semua.
Nah kalau ada satu saja tidak boleh, tapi kalau banyak bagaimana? Nah, situasinya kan kalau di Paragimo ini hampir Ya, jadi hati-hati. Jadi kemarin ada demo ini Pak Gostar, nah, saya salah satu atas nama Selebes, saya hanya minta 2 institusi yang kemarin tanggal berapa itu 30. oh iya, baru-baru ini. Karena tidak ada jalan lain, institusi ini 2 ini harus turun melidik ya. Iya. Pertama KPK, kedua Komnas HAM RI. Nah, pertanyaannya, apakah tidak potensi dana triliunan ini dikorup? Ya, satu banyak pertanyaan. Ya, ini kan pertanyaan kita. Triliunan ini. Stimulan 1,9 triliun. Iya, iya. Pembangunan Huntap yang dikelola oleh PUPR itu ada berapa ratusan miliar juga ya, mungkin triliunan semua. Apakah tidak potensi? Ini hanya pertanyaan kita. Nah kalau ada keterangan-keterangan dari pihak, misalnya KPK melidik sudah ya, memberikan keterangan bahwa penanganan ini dengan dana ini bagus, tidak ada pelanggaran hukum, ya kita kan bisa tenang ya. Karena pertanyaan kita, menjelang 4 tahun ini barang tidak selesai. Tuh, Belum selesai. Stimulannya belum selesai, hak-hak korban dibayarkan. Iya. Ya, huntapnya Huntap juga apalagi. begitu. Kedua, apakah tidak ada kategori pelanggaran HAM di dalamnya? Ini pertanyaan kita, makanya kita turun, mungkin Komnas HAM RI bisa turun secepatnya membuat tim pencari fakta, karena tidak ada data real masyarakat korban di pengungsian ini, tinggal di pengungsian, meninggal di pengungsian dengan sebab-sebab apa, ini tidak ada data ini, tapi kita dengar ada korban itu, salah satunya ada yang bunuh diri, ada yang tunawisma dengan berakhirnya 3 tahun ini kan banyak yang sudah mulai diusir dari Huntara. ya dari Huntara, Ada yang sewa. ya kos lagi. Memang juga kita akui pemerintah ada yang sudah dia bangun. Ya, bangun Huntap ada. Kalau kemarin data PUPR itu disarankan, diberikan kewenangan membangun Huntap itu 6.000 unit lebih. Tapi kurun waktu hampir 3 tahun, 2 tahun lebih itu baru 630. Ya, begitu juga dana stimulan. Kita masih tahu, masih dengar bahwa masih banyak korban ini belum menerima. Termasuk Pak Amir. Kalau saya Desember kemarin sudah dapat. Sudah dapat ya? Iya, Desember. Tapi Desember, makanya tadi saya cerita, saya Desember itu sebenarnya bukan tidak berharap, tetapi tiba-tiba dipanggil katanya keluar nama saya untuk itu. Tetapi berkas yang saya baca di fasilitator itu SK per Januari dibayarkan Desember. Tidak masalah saya, tapi kan ini ada tanda memperlambat. Apa masalahnya dia lambat? Betul. Uang tidak ada, data tidak lengkap, atau apa? Kenapa sampai Desember? Itu saya. Padahal saya punya nama dari awal, data saya itu sudah masuk di kategori tahap pertama. Jadi memang ada faktor X untuk saya pribadi. Tapi jangan kasih yang lain-lain ini juga ikut dikasih seperti ini. Betul. Nah ini masih ratusan, bahkan masih ribuan kalau sepasigala ini yang belum terima haknya. Baik dia sedang, ringan maupun berat. Yang berat namanya itu yang belum dapat Huntap ya. Nah ini barangkali Pak Gostar perlu perhatian bersama melalui kesempatan ini. Ada memang upaya-upaya itu. Nah, Komnas HAM kita harus mendesak. Saya kira masyarakat sipil harus mendesak 2 institusi ini kalau menurut saya. Turun secepatnya. Karena dana ini, makanya tadi saya bincang-bincang, apakah dana triliunan ini tidak perlu dipertanggungjawabkan? Jam Donggala 516 miliar ya. Huntap stimulan. Sigi 568 M. Donggala Kota Palu 820 M. Apakah ini tidak dipertanggungjawabkan? Jangka waktu maupun penyalurannya ya. Sejauh mana persentase perkembangannya? Karena pertanyaan kita, kenapa menjelang 4 tahun masih ada yang belum terima, belum dapatkan haknya? Secara perspektif HAM pun itu mungkin ya
punya potensi yang Iya. besar. Nah, Dari ya kalau kita lihat kan selama 3 tahun lebih ini mau 4 tahun banyak kasus yang terjadi di di hunian-hunian sementara, hunian banyak kasus penanganan bencana yang ya mungkin memang betul kata Pak Amir bahwa dua institusi ini punya peran sebenarnya yang harus memantau langsung ya. penanganan bencana di ini. Nah Pak Amir, ini kalau selama kurun 3 tahun mau 4 tahun ini, upaya-upaya yang selama ini dilakukan Pak Amir ini dalam mendorong percepatan ini apa-apa saja? Ya, terima kasih. Kalau upaya-upaya ini saya termasuk Selebes Bergerak ya. Iya. Kita itu sudah menempuh hampir semua jalan. Ya. Ya, jalan dialog. Baik di DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten ya. Apalagi aksi-aksi kita sudah lakukan semua. Pertanyaannya sekarang ini tinggal perjuangan ini ya, bukan masalah berhasilnya kita mau tahu, tetapi ada langkah-langkah yang berwenang untuk bisa memperbaiki ya kinerja mereka. Saya anggap itu karena banyak teman-teman penanganan bencana di Palu pasca bencana hampir 4 tahun ini tidak baik-baik. Ini yang kita mau perbaiki, kita minta pemerintah. Saya kira ini semua perlu dan tidak ada jalan lain. Kami atau kita masyarakat sipil ini perlu mengetahui sejauh mana perkembangannya dan sejauh mana realisasi penyaluran ini, apakah tidak ada yang berlawanan hukum. Ya toh, tadi kan sudah ada gambaran sejak berapa tahun lalu sudah ada khusus stimulan tidak punya hak kok dibayar. Nah ini juga jadi problem kan Pak Amir. Ini kan dari penanganan bencana ini kalau kita lihat semacam tertutup atau informasi penanganan bencana ini semacam ditutupi, tidak dibuka secara publik. Padahal kan itu harusnya menjadi konsumsi publik. Seharusnya publik punya hak untuk. Jadi saya kira informasi penanganan. Iya betul, saya sependapat itu Pak Gostar bahwa pemerintah ini memang tanda petik kayak tertutup ya. Saya teringat bulan lalu mungkin juga Pak Gostar atau siapa di Selebes Bergerak ditelepon oleh Pak Sri. Itu dari salah seorang di area Bank Dunia ya. Saya ditelepon, saya lama kemarin lagi dia telepon. Itu mempertanyakan sejauh mana perkembangannya dan dia minta kalau bisa masyarakat maupun organisasi mendorong pemerintah untuk transparansi. Bahkan ada masukan dia bilang Pak Amir kalau bisa minta pemerintah daerah atau yang ada di kelurahan ke desa desa setiap 2 minggu itu ada dia paparkan penerima langkah-langkah ini. Itu dari Bank Dunia ya. Dia bilang minta keterangan resmi dari pemerintah bahwa perkembangannya setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu harus ada keterangan bahwa ini sudah dapat, progresnya ini sudah dibangun, ini sudah diserahkan. Itu kalau sekarang kan ini kan tidak, kita minta saja tidak dia kasih, apalagi dia mau buka ya. Itu pertanyaannya. Jadi memang ini ada apakah ini disengaja dengan satu kepentingan atau memang sulitnya? Ya, kita juga saya belum bisa menerima secara membabi buta bahwa sulit benar dana ini disalurkan. Iya toh? Karena kenapa? Korban itu kan hampir semua terdata kok. Tidak ada yang tidak terdata. Malah orang contoh tidak punya tidak punya hak bisa dibayar. Kedua nanti ini Pak Gostar, kalau macam dana stimulan ini saya hitung-hitung berapa waktu lalu besarannya kan pasti 568 miliar sigi itu untuk rusak berat sekian. Data ada itu kan melalui Pusdatina. Rusak ringan sekian, sedang sekian. Nah pertanyaannya saya, kalau ada orang dibayar yang tidak punya rumah, apakah hak yang terdata ini tidak hilang? Pasti hilang. Pasti hilang. Apakah ini pelanggaran? Jelas. Tentu pelanggaran. Siapa yang berwenang di sini bertanggung jawab? Apakah bupati atau jajarannya, Badan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah, atau siapa?
Ini yang kita minta transparan. Ya, Transparansi itu ada. Karena tidak masuk akal kok datanya si fulan ini bisa dibayarkan. Sementara orang di sekelilingnya bukti apa semua nyata tidak punya rumah. Data apa yang dia pakai? Kan dulu tahap pertama itu sampai sekarang by name by address. Ya. Ini dijalankan tidak? Itu ya. Nah, ini yang perlu pertanyaan. Kalau memang pemerintah jalankan dengan baik, buka dong. Buka. Bahwa kami sudah macam kemarin demo, saudara kita demo di Donggala ya. Sampai tutup jalan. Ini semua kan upaya-upaya dilakukan untuk mempercepat penyalurannya ini. Pemerintah Kabupaten Donggala bilang dana 516 miliar habis. Ya, kalau saya tidak masalah habis, memang mau dihabiskan. Tapi tolong buktikan siapa yang menerima dana ini, siapa. Ini yang dimaunya, yang dikatakan oleh Bank Dunia itu, Pak Sri itu. Siapa yang menerima uang ini? Kalau mau habis memang kan mau dihabiskan. Malah secepatnya dianjurkan untuk menghabiskan supaya mereka. Tapi data kita minta. Ya mungkin Selebes Bergerak kita harus datangi pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala. Ya, kita harus minta data real ini karena saya dengar langsung dari Bank Dunia maunya seperti itu, harus ada data real dia bayarkan apa. Begitu juga penerima huntab yang dibiayai oleh Bank Dunia, pinjaman luar negeri dan macam-macam lah. Makanya saya pertanyakan dari awal, ini dana yang terkucur ke Pasigala ini apakah tidak dipertanggungjawabkan begitu saja ya, bilang yang mengelola pengguna anggaran bilang habis ya habis. Apa tidak ada? Nah, ini itu tadi dinamika bagaimana penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Nah, Pak Amir, ini kita masuk ke topik kita, pembicaraan ke tema kita pada hari ini itu sudah 4 kali puasa, 4 kali puasa dilewati. Nah, ini sudah kala-kala ya Bang Toib yang 3 kali lebaran. Ini sudah mau 4 kali. Nah, bagaimana perasaan Pak Amir bersama keluarga yang melewati masa puasa itu di mana? Atau bulan Ramadan itu di pengungsian. Iya. Jadi saya kira kalau itu perasaan atau gambaran, saya pernah mengalami itu tahun pertama di pengungsian ya. Belum terima hak-hak saya. Itu kalau mau melukiskan secara kata-kata hampir tidak bisa, Pak. Dukanya itu tidak bisa kita bayangkan. Cuma kita ya dianjurkan selalu bersyukur ya, kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan. Tapi yang saya tidak habis pikir ini, apakah mereka ini punya perasaan sama dengan kita penyintas ini? Tentu pertanyaannya tidak mungkin mau sama. Tetapi ada kewajiban melekat sama mereka. Penyelenggara negara ini yang diberi amanah. Ada kewajiban. Bukan hak dia, kewajibannya untuk memulihkan rakyat yang dia pimpin atau yang di bawah naungan pemerintahannya. Ini yang pertanyaannya kita, kalau mau rasakan bagaimana perasaan itu, ya sering datang ke pengungsian itu di tenda maupun Huntara. Semua pejabat yang terkait, kalau dia mau rasakan, mau tahu, dia harus sering-sering ke tempat pengungsian. Sama dengan Wapres kemarin. Betul. Saya minta waktu itu 2 hari sebelum datang, saya minta Wapres kalau datang ke pengungsi. Bukan datang kepada tempat-tempat yang sudah nyaman. Betul. Kalau pemerintah ya. Tapi saya tidak tahu pemerintah daerah ini apakah tidak memperlihatkan rakyatnya kepada pemerintah pusat keadaannya seperti ini. Atau dia mau tutupi. Pertanyaannya kan begitu. Mestinya dia bawa dong. Kami sudah berupaya. Pemerintah Kota Palu, provinsi sudah berupaya sekuat tenaga, tapi masih ada rakyat seperti ini, supaya pusat tahu. Tapi ini tidak dibawa ke tempat yang baik. Progresnya kelihatan, jadi kelihatannya baik-baik saja. Baik-baik saja.
Padahal kami atau kita penyintas ini merasakan sangat bertolak belakang. Belum lagi akses bertemu dengan Iya, semua ditutupi. sulit. Ya, kita kan waktu itu minta kok beberapa elemen supaya bisa berdialog dengan pemerintah pusat dalam hal ini ya, supaya dia dengar kita punya suara, supaya ada balance. Laporan pemerintah itu begini, kenyataannya memang sama atau tidak. Ya. Itu ini yang kita minta. Melalui kesempatan ini saya sebagai penyintas maupun Selebes Bergerak mendorong pemerintah untuk membuka secara transparan pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana ini. Betul. Kita harus minta. Itu tadi saya minta ada 2 institusi yang punya hak besar di gawe yang besar di dalam pasca bencana kurun waktu 4 tahun ini. Yaitu KPK harus turun secepatnya. Kan kalau cepat turun juga masuk kategori pencegahan. Iya. Iya toh? Betul. Kan didengung-dengungkan saya dengar itu KPK bilang ada pencegahannya. Tapi ini terliunan menjelang 4 tahun kita tidak tahu laporannya apa, temuannya apa, ada atau tidak. Kalau tidak kan tentu kita bersyukur ya. Iya. Supaya tidak lagi menjustis terus, menduga terus bahwa penanganan tidak baik. Kita duga terus korupsi padahal tidak. Ini yang kita butuh. Begitu juga Komnas HAM RI. Ada Komda di sini sudah berapa kali kita bahkan Selebes Bergerak sudah berapa kali kita minta mengeluarkan rekomendasi. Sampai hari ini juga tidak ada jawaban yang real kita bisa terima bahwa berapa banyak korban di pengungsian yang meninggal. Memang ajal dalam agama memang meninggal itu ajal. Tapi penyebabnya. Nah itu yang harus digali. Itu digali. Dan mungkin adakah kategori pembiaran oleh yang diberi wewenang, yaitu pemerintah daerah. Ada pembiaran enggak? Itu kemarin kita Huntara hutan kota. Ada di sampingnya itu dinas PU. Tidak tahu data berapa di situ pengungsi. Ini kayak ironi betul ini kejadian ini. Padahal dana menurut kita dengar, kita pasca bencana kemarin itu ya, saya masih ingat kita habis demo, kita bikin lagi simposium di Tanaris. Betul. Hadir Bapak siapa itu yang membidangi apa namanya itu Deputi 2 yang membidangi dana. Dia bilang kan 38 triliun ini dana masuk pasca bencana ini. Nah ini di mana semua? Ini kan ya kita ini kan bukan mau bagaimana mau cari tahu saja begitu, tapi kita ada hak kita untuk mendengar itu, mengetahui itu semua elemen. Diapakan dana ini? Sehingga apakah memang ini dana sekian ini tidak cukup? Atau apa sebenarnya ini yang perlu dibuka? Apa sebenarnya ini sampai hampir 4 tahun belum selesai penanganan recovery ini, pemulihan ini? Banyak. Saya bukan sentil tapi saya pertanyakan lagi, saya bertanya melalui kesempatan ini, begitu banyak daerah-daerah tetangga kita ya, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta itu memberikan sumbangan hibah ya untuk recovery ini, pemulihan 60 M Pak Gostar. Itu beliau sendiri yang sampaikan waktu Hall Guru Tua tahun 2019. 60 miliar. Kepedulian rakyat Jakarta memberikan sumbangan supaya bisa pulih. Bagaimana? Tapi ini juga tidak ada kita dengar 60 M itu di apa? Atau kita memang tidak dengar? Mestinya kan buka. Harus ada laporan mungkin, tiap tahun mungkin supaya publik juga bisa akses informasi. 2019 Pak Anies Baswedan itu memberikan hibah 60 M. Kalau Gubernur Aceh sudah ada bukti. Itu kalau tidak salah laporan waktu itu peresmian masjid di Pengabu ada 13 M. Dia resmikan. Ganjar Pranowo juga dia resmikan kok sumbangan-sumbangannya secara simbolis. Begitu juga Jawa Timur. Tapi Anies ini DKI yang mana dia resmikan dengan sumbangannya 60 M itu. Betul. Nah ini kan makanya kita minta KPK ini turun melidik dulu. Kan lidik menaik ke penyidikan ya. Ini kan tidak pernah dilakukan. Makanya kita mungkin berbagai upaya lagi kita dorong. Karena saya sudah hampir semua cara kita lakukan ya, bersama-sama penyintas ke sana kemari berjuang. Bahkan DPR kita minta tapi tidak ada satu pun. Termasuk topik kita ini menanti kemenangan
Menanti pemulihan. menanti pemulihan dalam bulan suci Ramadan. Ya. Pertanyaan saya tadi itu satu, menanti kemenangan, menanti pemulihan ini, saya hanya berharap kepada pemerintah yang diberi amanah, karena dia punya tanggung jawab ini, Pak Gostar, semua pendengar yang saya hormati ini, pemerintah punya tanggung jawab dunia akhirat ini. Betul. Ya, diapakan dana yang tersedia ini? Dan kalau mau rasakan, tadi saya katakan, saya ulangi lagi, seringlah datang ke pengungsian. Ya. Karena saya berapa pengungsi saya datangi termasuk Sibalaya Utara itu tidak manusiawi lagi tempatnya, kasihan dia huni pasca bencana. Itu orang likuifaksi, itu masyarakat likuifaksi. Menjelang 4 tahun ini yang keempat mereka berpuasa berlebaran di pengungsian. Pengungsian. Apa daya dan upaya untuk menggembirakan mereka? Karena perintah agama bagi yang muslim ya, Ya. untuk bisa memberikan kegembiraan. Oke. Apalagi hak mereka ini yang harus dia Ya. terima sampai saat ini belum. Harusnya kan sudah. Mestinya dana kan ada. Ini kan pertanyaan kita, terkecuali tadi Pak Gostar mungkin pemerintah menyampaikan, oh mohon maaf kasihan kami sudah berusaha mencari dana tidak ada. Apa Ya, yang ya. saya mau kasih? Betul. Ini kan Pak perintah undang-undang, kok kewajiban negara Pak. Pertanyaannya saya itu, kewajiban negaranya sudah dilakukan kah, dilaksanakan kah sesuai konstitusi kita? Ya, kalau belum atau sudah, mari kita buktikan. Ya, itu tadi, KPK harus turun buktikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum, korupsi di dalamnya. Iya. Komnas HAM juga begitu, bahwa yang meninggal ini sekian banyak ini tidak masuk kategori Iya. pelanggaran HAM. Nah, kalau ada pelanggaran HAM-nya tentu ada sanksi Pak. Ini saja yang kita mau tahu, supaya percepatan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita. Karena bukan percepatan lagi nih Pak, 4 tahun sudah lambat sekali. Iya, isinya ada jawaban-jawaban sabar saya kira. Oh ya, sudah pasti itu sabar. Tapi berikan kita Pak Gostar yang menyatakan sabar itu, berikan dalilnya supaya kita bisa sabar. Ya kalau mau itu jawabannya juga saya kira korban bencana ini orang yang paling sabar menunggu Betul. penantian di selama hampir 4 tahun. Betul Pak. Nah juga kalau kita lihat ini kan penanganan bencana ini semacam tidak ada apa ya. Ya kalau tidak ada keterlambatan, ada pembiaran karena kita banyak kasus kan ini yang berpotensi. Iya. Itu semacam tidak ada sanksi untuk apa? Ini yang menjalankan kewajibannya melaksanakan itu. Iya. Nah, sanksi-sanksi ini yang itu bagaimana mau memantau, menjaga supaya hukum dilakukan secara tepat, benar. Ketika ada penyelewengan mungkin tanda kutip kita hanya curiga saja. Kalau ada penyelewengan, bagaimana cara menjerat hukum? Nah, ya saya kira tepat sekali tadi Pak Amir sudah menjelaskan bahwa KPK memang harus turun untuk memantau langsung bagaimana penanganan bencana ini, juga dengan Komnas HAM. Ya saya kira itu penting untuk didengarkan, mungkin pemerintah kalau ada yang dengar ini jadi perhatian mungkin ya, ke depan. Nah Pak Amir ini harapannya ke depan ini kan ini sudah ya pasti 4 tahun lah kalau saya yakin ini sudah 4 tahun lah ini, karena sudah 3 bulan ya mau hampir 3 tahun setengah kan? 3 tahun setengah sudah. Tahun keempat sudah. Kalau lihat bagaimana penanganan 3 tahun terakhir ya mungkin akan sampai 4 tahun ya penanganan ini. Harapannya Pak Amir untuk penanganan bencana ini, apa yang menjadi harapan supaya mungkin di bulan Ramadan selanjutnya para warga terdampak bencana ini itu bisa pulih dan mendapatkan kegembiraan sesuai dengan haknya. Iya, baik. Jadi kalau harapan saya, satu-satunya jalan saya hanya minta sama pemerintah pusat ya maupun daerah, janganlah lewat September 2022 ini hak-hak mereka belum dapat. Karena sudah masuk tahun kelima itu. Kalau lewat September nanti, apakah masih yang saya saya takuti itu ini bisa menjadi bom waktu bagi penyintas apabila ada pihak-pihak yang menyusup nanti mendorong mereka untuk
berbuat yang tidak-tidak ya. Ini kan macam ini gampang sekali terpicu, Pak. Iya, betul. Perasaan-perasaan orang itu kalau kita Selebes Bergerak ini punya afiliasi dengan organisasi-organisasi yang betul radikal atau apa, terpicu mereka. Kita ajak mau apa saja jadi, karena itu tadi saya minta, harapan saya tolong pemerintah ini berikanlah hak mereka sebelum September 2022. Ya, berikanlah semua, karena undang-undang kebencanaan maupun HAM tidak boleh satupun orang tidak mendapatkan haknya yang korban. Iya, betul. Karena dia pernah gambarkan ke kita, Pak Ridho Saleh, bahwa tidak boleh satu orang pun, dan bukti ada satu korban bencana di Aceh tidak ada haknya menggugat presiden yang dibenarkan karena perintah undang-undang ya. Uang ada kok dia tidak dapat, tidak diberikan. Nah, ini kan semua. Jadi saya kira dua institusi ini, Pak Gostar, Selebes Bergerak maupun elemen yang lain, kita bersatu. Berjuang minta mereka turun. Tidak ada jalan lain lagi, Pak. Karena kalau mau bilang masih ada upaya apa lagi, kita sudah lakukan semua. Dialog dengan DPR juga, DPR tidak punya taring, terus terang tanda petik, untuk mempercepat ini. Mau ke DPR provinsi, panggil gubernur, minta keterangan yang pasti. Ya toh? Mau ke wali kota, panggil DPR, panggil wali kota sejauh mana supaya buka ke publik. Ini kita tidak temukan, Pak. Jadi saya cuma minta, bukan mau mencari kesalahan. Pertama, saya bukan mau mencari kesalahan, tapi saya mau mencari kebenaran. Betul. Benarkah mereka punya kerja ini? Karena pertanyaan kita hampir 4 tahun, dana ada kok tidak tersalurkan dengan baik. Kemarin 2000 berapa itu ada pilkada, ada informasi, oh itu karena pilkada. Apa hubungan dengan hak penyintas ini dengan pilkada? Apakah dana itu mau dipakai di pilkada? Tanda petik ya. Ini kan pertanyaan klise saja, gampang saja ini kalau memang mau jujur menyatakan bahwa ada ketidakadilan di dalamnya. Tadi contoh banyak sudah. Makanya kalau KPK datang, Komnas HAM datang, ya saya minta bekerja sama atau tim pencari fakta ini libatkan elemen-elemen yang lain ini yang konsen dalam hal ini, hampir 4 tahun berjuang untuk itu, termasuk Selebes Bergerak, yang lain-lain dan yang lain-lain ya. Jangan dia kerja sendiri-sendiri juga nanti datang. Muncul informasi keterangan bahwa aman, tidak ada pelanggaran. Seperti Cawapres waktu datang. Iya, macam Cawapres datang. Oh bagus, malah ada ultimatum kebijakan. Kalau tidak selesai lahan di Huntap ini per Februari, pindahkan semua ke Pembeli. Ini ada apa lahan saja tidak bisa diurus kok. Kan ini semua karena kemungkinan tanda petik bahwa pemerintah ini mungkin informasi sudah berupaya kita begini tapi masih begini. Nah, diambil kesimpulan, pindahkan ke Pembele kalau tidak selesai. Lahan 2 hektar yang untuk Tondo 2 itu kok lahan begini banyak kok yang kosong. Nah, ini jadi dari beberapa elemen ini saya juga minta pemerintah tolonglah bekerja sama dengan beberapa elemen sipil ini. Karena kita ini bukan mau menjustis terus bahwa pemerintah tidak baik apa semua, cuma keadaan di lapangan kita temukan hal itu. Iya toh, kita temukan. Siapa tahu wali kota, bupati, gubernur tidak tahu hal itu, laporannya bagus. Iya toh, betul. Nah ini, jadi saya kira Selebes Bergerak harus berupaya keras untuk menemui atau bagaimana dengan Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur, supaya ada transparansi. Karena yang dekat dengan penyintas sekarang ini adalah organisasi-organisasi kemanusiaan ini. Karena kita coba sudah berapa banyak DPR-nya apanya yang datang ke pengungsi-pengungsi mencari data, kan tidak ada, kita pernah dengar. Kita sudah dialog berapa kali. Nah inilah upaya hukum dengan upaya pelanggaran HAM yang harus dilakukan sekarang. Karena menurut perhitungan saya ya, mudah-mudahan saya yang keliru, tidak mungkin tidak ada korupsi di dana sebesar ini. Tidak mungkin. Tapi kalau mau buktikan ya tunggu keterangan KPK kalau turun. Begitu juga HAM.
Tidak mungkin tidak ada pelanggaran HAM karena banyak yang ada yang meninggal. Nah, itu tadi ada kategori pembiaran ya, hampir 4 tahun kok. Nah, ini barangkali pendengar yang saya hormati ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita sering-seringlah berdialog. Ya. Atau para korban ini juga kalau bisa melalui kesempatan ini datang ke Selebes Bergerak, menyampaikan. Bisa. Ya, kita minta pendengar supaya kita bersatu untuk berjuang ini. Ya. Karena terus terang kita mau kasih tahu sama pendengar atau penyintas bahwa Selebes Bergerak ini ya kerja bakti banyaknya. Iya kan, terus terang ini. Kalau kita yang mau mendanai semua dari mana? Betul. Dan kepentingan kita ini hanya satu, bagaimana rakyat penyintas ini mendapatkan haknya segera. Betul. Itu perjuangan kita. Tidak ada ending tidak ada. Walaupun kita ini punya dana banyak juga, saya khawatir nanti ada yang plesetkan kita menjadi provokator lah apa ya. Padahal haknya orang. Ini bukan gawean politik atau tapi kemanusiaan. Saya kesempatan ini saya minta, mari para korban ini yang punya masalah dengan kebencanaan ini supaya kita bersatu melengkapi data-data ini yang ada sekarang.